Keamanan, keamanan, keamanan. Bukan cuma perasaan lu yang perlu dijaga, tapi jaringan komputer juga. Anjay. Jadi tapi kami akan bahas mengenai keamanan komputer dalam jaringan komputer yang dimulai dari definisinya dulu. Keamanan komputer dalam jaringan komputer adalah serangkaian langkah teknis, prosedural, dan administratif yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Sumber daya tersebut itu meliputi data, perangkat keras, di mana perangkat keras itu server, router, PC, dan laptop. Adapun perangkat lunak serta layanan yang berjalan di dalam jaringan. Secara sederhana, keamanan jaringan bertujuan hanya pihak yang berhak yang dapat mengakses, mengubah, atau mengelola informasi di dalam jaringan. Sedangkan yang tidak berwenang itu tidak dapat menyadap, merusak, atau menghentikan operasional sistem. Adapun prinsip-prinsip dasar keamanan sering dirangkum dalam satu model CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yang menjadi fondasi utama dalam keamanan informasi dan jaringan komputer. Sistem keamanan dalam jaringan komputer. Sistem keamanan dalam jaringan komputer tidak hanya berupa satu perangkat atau satu aplikasi, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa komponen yang saling mendukung. Nah, ada beberapa komponen utama sistem keamanan dalam jaringan komputer. Yang pertama, firewall. Firewall berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Yang kedua, inskripsi dan VPN atau Virtual Private Network. Inskripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang sulit dibaca bagi pihak yang tidak memiliki kunci. Dan VPN merupakan teknologi yang memanfaatkan inskripsi untuk membuat jalur komunikasi yang aman di atas jaringan publik seperti internet. Nah, yang ketiga, IDS atau IPS atau Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Nah, IDS bertugas untuk memantau lalu lintas jaringan dan mencatat aktivitas mencurigakan seperti percobaan login berulang kali atau pola lalu lintas yang tidak biasa. Nah, sedangkan IPS tidak hanya mendekati tetapi juga dapat langsung menghentikan atau memblokir aktivitas yang dianggap sebagai serangan. Kedua sistem ini sering digunakan bersama untuk melengkapi firewall atau meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, kontrol akses dan autentikasi. Kontrol akses adalah mekanisme untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke jaringan server atau aplikasi tertentu. Dan autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna, biasanya menggunakan kombinasi username dan password, token atau bukan sistem biometrik seperti sidik jari atau pengenal wajah. Nah, yang kelima, keamanan endpoint. Endpoint adalah perangkat pengguna akhir seperti laptop, PC, smartphone, dan server. Keenam, pembagian zona jaringan atau network segmentation. Dalam jaringan yang besar, jaringan sering dibagi menjadi beberapa zona, misalnya jaringan internet, jaringan publik, dan zona demilitarized, zona DMZ untuk layanan yang terbuka ke internet. Dengan pembagian zona, jika satu bagian terancam, dampaknya bisa dikontrol dan tidak langsung menyebar ke seluruh jaringan. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan membahas ancaman keamanan jaringan komputer. Dalam penggunaan jaringan komputer, terdapat berbagai ancaman yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah malware. Nah, malware ini biasanya terjadi ketika pengguna mengunduh file atau aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya atau mengklik link sembarangan. Nah, ketika kita mengklik atau membuka file sembarangan, program berbahaya bisa langsung masuk ke dalam sistem. Lalu ancaman selanjutnya yakni phishing. Phishing ini terjadi ketika pengguna tertipu oleh pesan atau email palsu dan tanpa sadar memberikan informasi penting seperti password atau kode OTP. Selanjutnya ada serangan distributed denial of service. Nah, serangan ini bisa terjadi ketika server dibanjiri banyak permintaan secara bersamaan,
sehingga sistem menjadi lambat bahkan tidak bisa diakses. Selanjutnya ada serangan man in the middle. Ini bisa terjadi saat menggunakan jaringan yang tidak aman, di mana penyerang dapat menyadap komunikasi dan mengambil data kita. Lalu, yang terakhir, brute force attack. Ini terjadi ketika penyerang mencoba berbagai kombinasi password hingga berhasil masuk ke akun kita. Kan temen gue udah jelasin secara absolut simatik nih definisi, sistem keamanan, dan ancamannya. Ya kali dong nggak dijelasin apa yang harus dilakuin terhadap ancaman tersebut. Nah, jadi untuk menghadapinya dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna. Langkah yang umum dilakukan itu yang pertama, implementasi firewall. Firewall itu bisa berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang fungsinya sebagai penjaga pintu jaringan. Firewall akan memantau dan mengontrol lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan untuk mencegah akses yang tidak sah serta ancaman berbahaya dari memasuki jaringan. Kedua, gunakan antivirus dan anti malware. Ini membantu lo untuk mendeteksi dan menghapus malware dari perangkat dan jaringan. Agar dapat berjalan dengan baik, perangkat lunak ini harus diperbarui secara berkala untuk mengenali ancaman yang baru yang terus berkembang. Ketiga, terapkan kontrol akses. Jadi intinya lu batasi siapa yang bisa akses jaringan dan data. Ini termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan manajemen hak akses pengguna. Dan begitu risiko kebocoran atau akses tidak sah ke informasi sensitif jadi berkurang. Keempat, lakukan update perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan yang baru yang telah ditemukan. Nah, banyak serangan yang berhasil karena kelemahan telah diketahui oleh penyerang. Nah, oleh karena itu pastikan semua perangkat, termasuk router dan perangkat IoT diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kelima, mengedukasi karyawan dan memberikan pelatihan keamanan cyber untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang ancaman keamanan jaringan. Karyawan yang teredukasi dapat menjadi garis pertama dalam mencegah serangan. Pelatihan ini dapat dilakukan untuk mengenali email phishing, praktik kata sandi yang aman, dan tindakan yang harus diambil jika mencurigai adanya pelanggaran keamanan. Keenam, backup data secara rutin untuk mencegah hilang data akibat serangan atau kerusakan sistem. Nah, backup harus dilakukan secara teratur dan disimpan di lokasi yang aman, terpisah dari jaringan utama. Dengan memiliki backup yang up to date, Anda dapat dengan cepat memulihkan data yang hilang atau rusak akibat serangan keamanan jaringan. Yang ketujuh, yang terakhir, gunakan layanan keamanan jaringan profesional dari perusahaan IT terpercaya. Mereka memiliki keahlian dan sumber daya untuk mengawal keamanan jaringan secara efektif dan termasuk pemantauan jaringan, deteksi ancaman, dan respons insiden. Layanan ini bisa membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya sambil memastikan jaringan tetap aman. Udah. Ya, mungkin itu saja video dari kami. Jika ada salah mohon dimaafin. Jika ada utang mohon dilupai. Gua perwakilan dari kelompok 2, gua pergi. Adios.